Ini pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Tolong nanti kawan-kawan jamaah sahabat yang mengupload gambar saya dengan Syekh Thorik, jangan upload yang pas Syekh Thorik di bawah, saya di atas. Upload juga yang pas ana di bawah tadi. Kalau enggak nanti memang betul-betul Ustaz radikal ini. Masa Syekh Thorik dibiarkannya di bawah? Perlu ada keseimbangan. Kalau menceritakan tentang ada seorang perempuan yang solihah, yang baik, masuk surga, ceritakan juga tentang perempuan yang solihah, yang baik, tapi masuk neraka karena tidak memberi makan kucing. Kalau menceritakan tentang ada perempuan yang masuk neraka nakal, ceritakan juga ada perempuan yang nakal, kotor, mengisi sepatunya yang bau kotor dengan air, lalu diberikannya kepada seekor anjing. Cerita mesti berimbang, karena hidup ini adalah puzzle. Puzzle itu kalau tidak disusun secara sempurna, orang hanya akan melihat ini apa, hidung. Hidung apa? Nggak tahu, padahal itu hidung kucing. Karena gambarnya tidak utuh dan sempurna. Kesempurnaan milik Allah, tapi kesempurnaan tausiah ada di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itu kita lihat seolah-olah orang ini di atas, tinggi, menjulang. Pas kita ketemu ternyata ramah, rendah hati, baik. Jadi kita tidak bisa menilai orang dari tampilan di TV dan di medsos. Kalau mau tahu, ya ketemu langsung. Pas ketemu, kita bisikkan, kita tanya apa yang mengganjal selama ini. Kadang kita lihat orang di medsos, di TV itu galak, garang. Pas ketemu ternyata lembut, baik. Coba tanya, bisikkan ke telinganya. Apa Ustaz radikal? Ternyata ramah. Ternyata tak kenal maka tak sayang. Yang bahaya itu belum kenal udah sayang. Jadi anak sekarang ini perasaan seperti ikut kontes dacil. Dai cilik yang penilainya satu di kanan, satu di kiri. Jadi kalau jamaah ngelihat video anak hari ini, kok Ustadz nggak seperti biasanya ya? Iya, memang ada yang luar biasa. Anak mulai curiga, ini panitia kayaknya ngetes. Bisa nggak dia ceramah di depan tim seleksi nasional? Tapi ada kebahagiaan buat anak dengan hadirnya tokoh-tokoh besar ini. Ini cara Allah untuk menyatakan. Dan setelah diupload nanti, masa mereka mau hadir penceramah radikal? Masya Allah, tabarakallah. Bisa bersilaturahim di sini setelah tak berjumpa 24 tahun, hampir seperempat abad. Bertemunya di mana? Di Masjid Al-Huda yang selalu dimohonkan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Jadi nanti kalau anak ditanya orang, Ustaz Somad selalu menyampaikan hadis Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Iya, memang Ustaz sudah pernah dapat? Sudah. Mana? Ada tuh rekamannya. Saya tausiah di Masjid Al-Huda. Wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Menyambung silaturahim, ukhuwah Islamiyah di masjid. Sekarang banyak orang mau tobat hijrah, langsung dia ambil handphone www.youtube.com, tulis nyari ilmu agama. Tak tahu dia dari siapa dia ambil. Apakah ahlus sunnah wal jamaah atau ahlud dhalalah wal furqah? Apakah yang menyatukan dalam sunnah dan jamaah atau memperpecah belah persatuan umat? Nah, ini kita mesti tahu siapa guru. Oh, kalau gitu kita nggak boleh belajar dari YouTube, Ustaz? Boleh. Yang penting ustadznya itu ada di alam nyata. Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ada. Ente pernah ketemu? Saya lihat langsung di Masjid Al-Huda.
Ada orang yang di internet dia ada tapi nggak ada di alam nyata. Ada. Saya bolak-balik ke Kuala Lumpur nggak pernah ketemu Upin Ipin. Tapi dia viral, terkenal di alam nyata. Nah, ini kadang kita mendengar suaranya ada, tapi dia tidak ada di alam nyata. Ada di alam nyata tapi kita tidak tahu sanad keilmuan. Maka belajar. Belajar ini penting. Tapi yang paling penting kepada siapa kita belajar. Kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Betul. Tapi dalam Islam ada namanya jarah wa ta'dil. Ulama mengatakan ambil dari si fulan. Jangan ambil dari si fulan. Kenapa begitu? Karena masalah akidah, masalah utama dalam Islam tidak cukup orang itu hanya sekedar baik. Ada orang baik tapi kalau akidah tidak benar, maka tidak diterima amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz selalu menolak kalau diminta jadi imam? Saya tidak mau merusak persatuan umat yang ada di situ. Saya tak tahu masjid ini berkunut atau tidak, zikirnya jahar atau tidak, habis ini berdoa atau tidak. Karena saya ketua masjid. Kalau saya jadi imam di masjid tempat saya pakai mazhab Syafi'i. Subuh saya baca kunut. Lalu kemudian saya pakai tradisi-tradisi yang dari guru-guru saya, tempat belajar, tempat di pondok dulu. Habis itu zikirnya saya jaharkan. Apa pentingnya Ustadz jaharkan zikir ini? Kami kan sudah tahu semua bacaannya. Siapa jamin kita semua tahu bacaan zikir setelah sholat? Ada orang yang baru taubat. Ada orang yang sudah taubat lama tapi belum tahu zikir bacaan. Ada anak-anak kecil yang anak-anak kecil itu tidak baca buku. Anak kecil itu kalau dia dengar, dia ingat langsung. Jadi dengan menjaharkan zikir, itu sesungguhnya mendidik. Nanti anak kita pulang dari masjid, kita tanya, apa bacaan setelah sholat? Kenapa itu? Itu yang kulihat tadi dari imam, kata dia. Tapi kalau kita urutkan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Subuh dia dengar, zuhur dia dengar, asar dia dengar, maghrib dia dengar, isya dia dengar itu semua, maka dia bisa ulang lagi bacaan itu. Itu maksud saya menjaharkan, li ta'limin nas, untuk mengajar orang. Tapi kami kan udah tahu semua bacaannya Pak Ustaz. Semua makmum sudah tahu tentang meluruskan shaf. Tapi tadi apa kata saya waktu di depan? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jamaah sudah tahu semua tentang meluruskan shaf. Tapi imam tetap mengucapkan itu setiap mau sholat. Belum pernah lagi saya sepanjang sejarah jadi ustadz ceramah, belum pernah imam saya dengar, jamaah sekalian, saya tidak menyuruh meluruskan shaf karena kalian sudah tahu semua kan? Tetap. Jadi nanti kalau ada imam menjaharkan, dia mau mendidik jamaah. Begitu juga dengan doanya. Bagaimana imam makmum mau mengaminkan doa kalau tak dia dengar entah apa yang saya bilang? Apa yang dibaca? Ibu pun hati-hati juga, mana tahu ibu berjamaah sama bapak sholat tahajud. Jangan asal amin-amin aja. Tanya dulu, ini doa apa bang? Nanti amin-amin dikabulkan Allah, nangis. Itulah pentingnya kata Syekh Thorik tadi. Syekh Thorik mengatakan penting belajar bahasa Arab. Tapi saya kalau berdoa di pengajian, saya terjemahkan itu. Doa itu selalu saya terjemahkan. Rumah Allah, rumah ustadz, ada ustadz. Rumah syekh, ada syekh. Rumah kiai, ada kiai. Rumah Allah, ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah itu tidak jauh tinggi di atas, perlu jutaan tahun untuk menembusnya. Tidak. Dia bersama dengan kita. Dia sudah ada sebelum ruang, waktu, dan tempat itu ada.
maka setelah dia ciptakan ruang, tempat, waktu, aras, dia tidak berpindah kepada tempat. Seandainya dia berada di sesuatu, lalu setelah dia ciptakan tempat, dia berpindah ke tempat, maka batallah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan apapun. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak setara, selevel dengan apapun dan siapapun. Maka jangan hukumi Allah dengan hukum-hukum yang ditepati oleh manusia. Itulah pentingnya kita belajar akidah. Sekarang banyak orang janjian ketemu di mana? Di kafe. Ceritanya ngalor ngidul tak tentu arah, tidak ada nilai iktikaf di dalamnya. Sedangkan kita dari awal sampai akhir kita keluar masjid ini pahala iktikaf dapat. Makanya kadang di depan masjid itu ditulis nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau, begitu sampai naik tangga di atas nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Masjid Nabawi dulu waktu zaman ana haji umrah, di tiang sebelah kiri begitu masuk babus salam ada tulisan nawaitul i'tikaf. Sekarang dihapus. Heran kenapa tiba-tiba dihapus, diganti kaligrafi lain. Karena orang mengatakan tidak boleh melafazkan niat i'tikaf. Padahal kalau tidak dilafazkan nanti kita berbolak-balik, habis main handphone, main medsos, kita tak tahu, lupa. Tulisan itu mengingatkan kita, baik sekali, apa salahnya? Tapi saya yakin dan percaya andai tidak dituliskan pun kita sudah ingat. Yang saya sampaikan ini mengulang kaji, saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berbicara ngobrol di mall, suara azan tidak masuk. Dulu kita di mall, di rumah sakit, azan masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang naik ke atas. Sekarang sudah tidak masuk karena mati lampu. Bukan karena toanya dicopot, karena ada pemadaman bergilir sehingga mikrofon tidak hidup lagi. Kalau sudah masjid, sampai hari kiamat tidak akan ada yang berani merubah ini jadi apapun. Karena orang yang mempertahankan ini mati syahid jihad fisabilillah. Masjid sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Bukan sembarangan, aturan negara, kesepakatan sekelompok manusia bisa saja dilemahkan. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang yang disahkan di parlemen tentang aturan wakaf masjid, tidak bisa dialihkan, tidak bisa dipugar, tidak bisa dirubah, tidak bisa diperjualbelikan. Ini semakin menguatkan kita supaya generasi ke depan anak-anak kita adalah generasi masjid. Jadi kenapa kita perlu ke masjid? Supaya bisa berjumpa, bertemu, bertatap muka langsung live. Karena tidak bisa diwakili dengan alat yang lain. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Ruh kita ini seperti bala tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat. Seragamnya beda-beda, dia di tengah lapang kacau balau bercampur aduk. Tapi begitu komandan memerintahkan siap gerak, maka masing-masing akan menemukan dirinya. Sesama angkatan darat bergabung satu barisan angkatan darat, sesama angkatan udara menggabungkan diri sama angkatan udara, sesama angkatan laut satu barisan. Kita mudah berkomunikasi kalau satu server, hobinya sama, ceritanya sama. Di masjid inilah kita bisa bersama, insya Allah. Kesannya pun enak. Papa, itu teman papa? Iya. Teman di mana? Kami dulu sama-sama di Masjid Al-Huda. Indah ceritanya.
Berkesan pelajaran buat anak kita. Ayah. Iya, itu teman ayah. Betul. Ayah dulu kenalnya di mana? Kami sama-sama sakau dulu ditangkap. Kena Badan Narkotika Nasional. Alhamdulillah. Ketemu di masjid ini indah. Yang membuat indah itu apa? Bukan kitanya, bukan status kita, bukan siapa kita, tapi di mana kita bertemu, tempat yang paling suci di atas permukaan bumi. Tapi mikrofon Masjid Al-Huda ini, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Begitu saya diberi tadi, dipersilahkan oleh Syekh Fikri Thariq, sikit aja saya ucapkan, sawu sufu langsung, khawatir saya. Yang saya khawatirkan jangan-jangan yang berbisik di dalam pun bisa keluar. Saking kan tajam. Itu tadi saya nggak terlalu banyak mengeluarkan, dikit aja suara. Yang herannya nggak kelihatan di mana di pasang. Oh ada. Nah, ini baik sekali karena amat sangat berpengaruh sound system ini. 80% menurut Pak JK, beliau bisikkan waktu ketemu. Ustaz Somad kalau ceramah sampaikan itu di masjid-masjid. Karena orang di masjid dengar suara imam, dengar suara khotib, dengar suara penceramah, tausiah, tidak jelas apa yang dia. Macam-macam model mikrofon itu, sound system itu. Ada yang modelnya jelas di telinga penceramah, nggak jelas di telinga jamaah. Jadi penceramahnya pede, jamaahnya bingung. Ada model sound system itu jelas di telinga jamaah, nggak jelas di telinga ustadznya. Ustadznya tegang urat lehernya, dia sangka suara itu tak sampai ke telinga jamaah. Ada yang lebih parah lagi, tidak sampai ke telinga jamaah, ustadz itu pun tak mendengar. Sama-sama bingung mereka. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Jadi jamaah di seluruh Indonesia dimanapun berada yang mengikuti kajian subuh di Masjid Al-Huda ini, maka kalau kalian mau memperbaiki sound system mikrofon masjid, studi bandinglah ke Masjid Al-Huda. Saya sudah merasakannya. Anda? Bagus sekali. Karena tidak terlalu banyak kita mengeluarkan energi, suara kita jelas. Kadang jamaah ini tidak juga bisa disalahkan. Ketika khotib Jumat dia tidur. Seringkali jamaah disalahkan. Kenapa kalian tidur? Kata dia, memang suaranya seperti nyanyian pengantar tidur. Sayup-sayup masuk ke telinga. Setan pula disalahkan. Kata setan, aku nggak ada menggoda. Kadang kita kasihan juga sama setan. Nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Setan.